bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, ini lagu wajib. Lagu wajib ya lagu wajib. Wajib diketahui, wajib dihayati maknanya, mungkin yang terdalam, wajib dilaksanakan dalam kehidupan kita. Tapi ya banyak pribadi-pribadi rakyat Indonesia yang melaksanakan itu, tapi di antara itu ada partai, Bung, yang bicara bagimu negeri, jiwa raga kami, itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, Bung. Jangan lagi disalahfahami. Saya punya statement ketika media-media punya Nasdem menyerang. Kenapa? Petugas partai. Kenapa bukan petugas untuk rakyat? Saya sudah katakan, itu komitmen tolol. Maaf ya, tolol. Dan diulang lagi belakangan ini oleh ketololan yang sama. Nggak bisa, Bung. Idiom petugas partai artinya partai memberi tugas kepada orang yang ditugaskan. Tempo hari memberi tugas pada Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas begitu nyatanya. Untuk apa? Pak Jokowi untuk mengabdi Indonesia. Pak Jokowi untuk mengabdi rakyat Indonesia. Untuk mengabdi Republik Indonesia. Komitmennya, komitmen kerakyatan. Mengabdi Republik, mengabdi rakyat Indonesia. Kalau mau dipertegas, mengabdi kepada Republik dan rakyat di dalamnya. Jelas itu. Jangan ada orang yang sok-sok. Jangan ada orang yang sok-sok lebih pintar. Mengapa tidak mengabdi rakyat? Mengabdi Republik dan mengabdi rakyat. Petugas partai itu tugasnya mengabdi kepada Republik, mengabdi kepada rakyat, melaksanakan hutang-hutang konstitusi. Apa yang berupa hutang konstitusi? Apa kata-kata konstitusi yang belum terwujud? Dicoba diwujudkan. Dicoba diwujudkan. Siapa kurang jelas? Siapa kurang jelas? Itu yang terjadi pada Pak Jokowi. Begitu jelasnya. Yang disebut petugas partai adalah orang. Petugas partai itu individu. Pejabat tinggi mengabdi Republik Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya. Jelas itu, Bung, sangat jelas. Sekarang ini intinya, intisarinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakafkan Bung Ganjar. Mewakafkan untuk apa? Iya, sebagai sosok yang dikirim untuk menjadi orang yang menjaga konstitusi, merawat janji-janji konstitusi, dan mewujudkannya dalam tindakan politik sehari-hari, mewujudkannya dalam kebijakan-kebijakan politik yang dirumuskan. Ada kebijakan yang berjangka panjang dan berlangsung selama masa-masa yang ditentukan, dan kemudian bisa diperpanjang. Tugas Bung Ganjar, seorang yang diwakafkan oleh partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gue wakafkan petugas gua, gue wakafkan anggota gua untuk Republik Indonesia. Begitu Mbak Mega, Ibu Megawati Soekarno Putri berkata, aku wakafkan anggotaku untuk mengabdi Republik Indonesia. Makmurkan rakyat Indonesia, jaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya itu sudah dirumuskan dalam kredo kehidupan Republik, dalam kredo kehidupan partai. Kredo kehidupan Republik adalah kredo kehidupan Republik itu konstitusi. Partai tegak, konsisten. Partai menjiwai, mengambil mandat konstitusi itu menjadi mandat dirinya, mandatnya si partai, dan dimandatkan lagi kepada orang
yang diwakafkan. Saya menghindari kata, jangan menimbulkan salah paham, tapi saya ucapkan, tapi jangan diucapkan salah paham. Bung Ganjar yang diwakafkan itu intinya petugas partai. Petugas partai yang diwakafkan itu artinya sama persis dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Baca, dengarkan, hayati pesan konstitusi, sesudah itu laksanakan melalui kebijakan. Laksanakan mandat konstitusi untuk memakmurkan rakyat. Laksanakan mandat konstitusi untuk menciptakan suatu kehidupan yang namanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu mirip Bung, justice for all. Justice for all. All itu ya all-nya rakyat Indonesia. Itu enggak boleh lah ada orang yang merasa sok lebih pintar, sok ngatur-ngatur, sok apa. Pak PDI Perjuangan sebuah partai yang konsisten, sebuah partai yang tegak lurus dengan konstitusi. Ibu Megawati Soekarno Putri mewakafkan anggotanya bernama Bung Ganjar Pranowo. Dan Bung Ganjar Pranowo waktu diberi mandat itu jawabannya sami'na wa atokna. Sami'na wa atokna. Saya akan laksanakan dengan baik. Saya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya laksanakan dengan baik tugas itu. Saya terima mandat itu. Saya terima. Dan terimanya bukan untuk dikantongi. Beliau menerima mandat itu bukan untuk dikantongi, tapi untuk dirumuskan menjadi program-program aksi. Pro-people programs, pro-people policies, big policy menjadi pro-people programs, agak lebih kecil, pro-people project yang lebih kecil lagi, tapi itu semuanya isinya mengabdi the republic and the people. Bung, apa yang kurang keren? Dan yang paling jelas memegang kredo seperti itu sampai saat ini. Dalam 10 tahun terakhir sampai masa akhir Presiden Jokowi tegak lurus dengan mandat ini. Kemudian muncul kerelaan Partai Demokrasi Indonesia untuk menyerahkan Bung Ganjar itu mengabdi rakyat Indonesia, mengabdi konstitusi, mengabdi republik, mengabdi rakyat Indonesia. Bung, you yang pintar-pintar, siapa bisa mendebat? Keteguhan jiwa, keteguhan sikap bahwa partai tersebut telah merelakan anggotanya menjadi pribadi. Tapi pribadi itu juga artinya menjadi pimpinan tertinggi di Republik ini, pimpinan terhormat yang punya apa yang namanya political commitment. Kalau political commitment itu terasa hanya politik, kita bisa mengatakan national commitment. Pak Ganjar memegang makna national commitment. Isinya apa national commitment? Isinya curahan mandat konstitusi untuk diterapkan. Mandat konstitusi tidak untuk dikantongi dan tidak untuk diapal-apal, Bung. Itu ide, itu gagasan, Bung. Orang sudah cukup menerima mandat konstitusi, itu artinya berbicara tentang gagasan. Kalau orang lain pamer-pamer, yang penting itu gagasan. Kau ngomong gagasan yang penting, tapi gagasan itu kembali ke kantongmu lagi sebagai kekosongan karena kau tidak bisa menerapkannya. Kau tidak bisa menerapkannya. Tapi karena itu tidak satu-satunya gagasan yang penting. Bukan satu-satunya kredo hidup yang penting bagi seorang pemimpin.
Orang sekali lagi tidak usah memanggul gagasan bersih dari universitas. Cukup pegang gagasan yang dituangkan oleh konstitusi. Itu sudah gagasan. Itu sudah republik, itu sudah mendasar. Dan tinggal apakah kau bisa mewujudkannya dalam tindakan politik sehari-hari mengabdi republik. Oh, kalau kau mengabdi DKI saja tidak bisa. Dan kemudian kau sudah kepepet oleh bantahan kiri kanan, termasuk berkali-kali bantahanku, jangan bicara tentang gagasan sebagai sesuatu yang terlalu unggul. Dia bagus, tapi adakah kau mampu mewujudkan itu dalam tata kehidupan sehari-hari? Oh tidak. Lalu kau bicara, sekali lagi kau bicara tentang rekam jejak. Bung, rekam jejak disaksikan oleh berjuta-juta rakyat. Rekam jejakmu jeblok-blok. Enggak perlu diulang-ulang. Yang penting untuk dinyatakan di sini bahwa orang yang diberi mandat, orang yang dipersembahkan kepada republik saat ini, orang yang mendengar, orang yang bisa menjawab sami'na wa ata'na, diperpanjang ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya keren Bung, keren Bung. Dan beliau orang yang mengerti detail-detail persoalan tentang bagaimana mengabdi rakyat. Pekerjaannya sebagai gubernur di Jawa Tengah, siapa berani bilang itu tidak keren? Oh keren Bung. Lalu pekerjaan yang keren di level provinsi itu akan di-enlarge menjadi pekerjaan nasional yang beliau dengan bismillah sekali lagi tegak lurus dengan mandat konstitusi. Mandat konstitusi itu kita anggaplah itu kredo hidup nasional yang dicerahi oleh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan yang baik, semua pekerjaan yang mulia yang dilaksanakan atas kemuliaan mandat, wah itu pekerjaan keagamaan. Itu namanya wujud keislaman. Untuk apa lagi? Orang yang diberi mandat ini, yang diabdikan untuk rakyat ini, jangan ragu, jangan ragu. Ini tokoh yang paling jelas, ini capres yang paling jelas. Dicintai rakyat sudah. Dia persembahan PDI Perjuangan. Persembahan PDI Perjuangan. Untuk apa? Tadi sudah dibilang, jangan ditanya. Tambahannya itu, Bung, merawat Indonesia dan keindonesiaan. Siapa yang you percaya? Siapa yang you percaya bahwa calon presiden ini bisa merawat Indonesia dan keindonesiaan? Merawat konstitusi, merawat Pancasila, merawat dasar negara dan dasar-dasar kehidupan, praktek-praktek kehidupan, tradisi politik yang sudah well accepted bagi rakyat Indonesia. Siapa bisa begitu? Saya tidak usah mengatakan ya, panjang lebar bahwa yang lain-lain itu menjadi tokoh-tokoh, calon yang diragukan spiritnya untuk menjaga Indonesia dan keindonesiaan. Lain-lainnya tidak berkiblat pada itu, Bung. Hanya Bung Ganjar yang berkiblat ke situ, dan saya tidak berlebihan. Saya tidak berlebihan, Bung. Meskipun ini sesuatu yang belum diwujudkan, tapi kalau Anda meminta saya bukti, buktinya ialah kemampuan beliau menjadi petugas untuk mengabdi rakyat Indonesia, bukan untuk mengabdi partai, mengabdi rakyat Indonesia, mengabdi republik, mengabdi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan Indonesia dan keindonesiaan. Hanya dia, hanya jago ini, hanya orang yang sudah dimandatkan ini yang bisa begitu. Bung, tidak berlebihan, tidak berlebihan. Saya berkata dengan Bismillahirrahmanirrahim, mohon barokah Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat dan perlindungannya. Jangan ada kekuatan lain yang menggoyah-goyah langkah terhormat, langkah yang mendapat
blessing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah partai yang mengabdikan dirinya, inilah partai yang mengabdikan anggotanya kepada Republik dan rakyat di dalamnya. Rakyat seluruh Indonesia dan mengamalkan mandat untuk menjadikan Indonesia adil, sejahtera. Salam Bung. Terima kasih.